mereka dengan Assalamualaikum, mereka hanya menjawabnya Waalaikum. Seperti itu. Apakah memang ada dalilnya ataukah ada nasihat-nasihat yang memang diturunkan oleh Rasulullah bahwa ketika menjawab saudara-saudara non-muslim itu hanya dengan Waalaikum saja. Karena ada teman sebagian kalau saya menyapa datang ke bisnis yang saya geluti, saya bilang Assalamualaikum, ada juga yang menyapa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang cuma bilang Waalaikum. Oke, silakan Bang Suma. Bang Fandi. Baik, izin di-mute dulu mungkin Mbak Mary, biar tidak kedengaran suara logika itu. Oke. Siap. Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Iya, baik. Jadi yang pertama kemudian sebelum sampai kepada doa. Jadi doa itu seperti yang diucapkan oleh Yesus di dalam Matius, di dalam Lukas 24 nomor 36. Shalom alaikum, keselamatan atasmu. Di Islam ditambahkan warahmah dan kasih sayang Allah atasmu dan berkah Allah atasmu. Bagaimana kemudian kita ingin mendoakan berkah, sementara yang kita hadapi ini adalah orang-orang kufur yang menutup diri dari keselamatan dari Allah dan berkah dari Allah. Itu artinya kita mengada-adakan suatu perkara. Oleh karena itu, ketika ada sahabat kita, saudara kita kemudian mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, apa artinya? Wahai saudaraku Pandi, keselamatan atasmu. Maka kita menjawab waalaikum, dan juga atasmu. Cukup. Tapi kalau sesama muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atasmu, kasih sayang Allah untukmu, dan berkah Allah atasmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan atasmu, kasih sayang Allah atasmu, dan rahmat berkah Allah atasmu. Saling mendoakan dan saling menyalami. Ini baru ajaran kasih. Implementasi kasih itu tercermin di Islam. Seperti itu, Mbak. Dalil. Pertanyaannya Bang Zuma, apakah Nabi Muhammad melakukan hal yang sama kepada orang-orang di luar Islam pada saat itu ketika ia disapa? Di luar Islam? Iya. Rasulullah itu memberikan contoh. Hadis Bukhari nomor 6257, hadis Muslim kemudian 2163, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Idza sallima alaikum ahlul kitab faqulu, maka katakanlah wa alaikum. Maka katakanlah kepada mereka waalaikum. Apa itu? Dan juga atas kalian. Seperti yang saya sampaikan barusan. Seperti itu. Nah, kalau di dalam kitab saudari kita Mary kan memang mengucapkan salam kepada Islam itu adalah sebuah kejahatan, kan ya? Benarkah? Iya kan ya? Mengucapkan salam, lalu mengucapkan salam kepada non-Kristen di dalam kitab saudara itu diterangkan di 2 Yohanes berapa itu ya? Ada yang ingat gak? 2 Yohanes 1 nomor 10-11 kan gitu. Nah tuh, teman-teman hafal tuh. Barang siapa yang datang kepadamu tidak membawa ajaran Kristen, maka janganlah engkau memberi salam kepada mereka, dan janganlah kau menerima mereka di dalam rumahmu. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, maka dia telah memperbuat sesuatu bagian dari perbuatan kejahatan. Artinya diancam neraka loh. Diancam neraka. Kenapa diancam neraka? Karena di data nomor 11-nya itu dikatakan,
Barang siapa memberi salam kepadanya, dia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Perbuatan yang jahat berdasarkan Matius 13 nomor 50 akan diupah dengan neraka. Jadi mengucapkan salam kepada kami umat Islam dari saudara Kristen itu sama dengan menjerumuskan diri saudara Kristen sendiri ke dalam neraka. Berdasarkan dalil, bukan ditambah, bukan dikurangi. Nah, kalau di Islam cukup mengucapkan wa'alaikum. Ketika ada saudara-saudara non-Islam mengucapkan assalamualaikum, kita jawab wa'alaikum dan juga atas kamu. Bagus kan? Tapi banyak itu petinggi-petinggi yang Kristen ketika memulai pidatonya pasti kan mengucapkan semua kalimat sapaan sesuai dengan agama masing-masing, Bang Suma. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Shalom. Iya, mungkin karena mereka Salam ini kebajikan. iya. Jadi kayak Mungkin- mana kalau begitu? Mungkin karena mereka ini seorang pemimpin, sama seperti saya. Saya di kantor juga menyatakan hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Itu penghargaan sebagai seorang pemimpin atau orang yang diamanahkan untuk menyampaikan sesuatu, itu nggak apa-apa. Maksudnya ini adalah pada saat berjumpa di luar atau di jalan, seperti itu maksudnya. Karena ini adalah ketentuan di dalam Islam. Oke, Bang Suma. Iya. Oke, Oke. ada lagi? Kayak menarik tadi yang disampaikan Bang Suma membuka diskusi kita tentang salib. Dan memang biasanya saya lihat kalau Bang Suma membuka diskusi-diskusi di komal-komal seperti ini selalu membuka dengan peristiwa salib itu adalah khusus bagi para penjahat. Nah, kalau dalam Muslim itu Bang Suma Iya. kan sudah dijelaskan bahwa yang disalibkan itu bukanlah Isa Al-Masih tetapi orang yang menyerupai Isa Al-Masih. Nah, pertanyaannya sekarang, adakah di dalam Al-Quran juga tertulis nama kira-kira kalau orang yang menyerupai Nabi Isa Al-Masih yang disalibkan, dia itu siapa? Kan selama ini cuman asumsi yang mengatakan bisa jadi Yudas Iskariot, tetapi adakah dalilnya yang data yang bisa dijadikan acuan bahwa memang itu mengarah ke Yudas atau hanya asumsi saja? Ya, baik. Jadi gini, saudari saya ya, kalau di dalam Al-Quranul Karim, datangnya di abad ke-7. Al-Quran itu datang di abad ke-7. Bukan datang sejenak setelah masa Isa diangkat ke langit. Ya. Dan kedatangan kemudian Al-Quran itu bukan menjadi kesinambungan cerita dari peristiwa penyaliban. Berbeda dengan agama Kristen yang mengambil cerita itu sebagai satu tindakan dalam beragama. Kalau di Islam, kejadian itu dijadikan sebagai satu alur keselamatan dan penolakan akan Islam terhadap tindakan yang muncul setelah penyaliban. Jadi maksudnya gini, Al-Quran datang menjelaskan dengan sangat-sangat valid, singkat. Apa kata Allah? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Kami hukum juga mereka dengan ucapan mereka itu. Jadi dengan mengucapkan ucapan bahwa Nabi Isa atau Yesus yang disalib itu sudah dihukum, orang itu sudah kena hukuman. Artinya orang itu melakukan sebuah kemungkaran. Kenapa dikatakan bahwa itu adalah sebuah kemungkaran? Karena ending daripada pengajaran itu nantinya adalah menganggap Tuhan yang nuzul ke bumi menjadi manusia, lalu mati dibunuh manusia untuk menebus dosa. Pasti ke situ arahnya. Arahnya pasti ke situ. Tidaklah mungkin ada orang memahami penyaliban itu, lalu mengimani penyaliban itu sebagai jalan keselamatan, kalau tidak berujung kepada apa? Kematian Tuhan datang dalam rupa manusia, dibunuh oleh manusia untuk nebus dosa. Ini adalah sebuah kemungkaran. Maka apa kata Allah? Wa qaulihim, kami hukum, aku hukum mereka karena ucapan mereka yang sangat mungkar.
Itu. Sehingga kedatangan Al-Quran ini bukan untuk menerangkan bahwa si fulan yang menggantikan, enggak. Makanya Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah tidak melalui proses penerima atau penulis Al-Quran melakukan penyelidikan peristiwa dulu. Oh, dulu ada. Salam Bang Zuma. Iya, salon. Jadi tidak ada sejarah manapun, baik dari Islam, baik dari luar Islam, lebih-lebih dari Islam, yang menceritakan para sahabat melakukan penyelidikan. Jangan Rasulullah nggak mungkin, karena dia buta terhadap Torah, buta terhadap Zabur, buta terhadap Injil. Itu nggak mungkin Rasulullah. Kemungkinannya adalah sahabatnya yang melakukan penelitian. Tapi fakta sejarah menuturkan dengan sangat jelas, tak ada satupun sahabat Rasulullah yang melakukan penyelidikan terhadap kejadian peristiwa yang pernah terjadi terhadap Nabi Isa Al-Masih. Apakah itu melalui buku-buku, melalui penuturan orang per orang, atau daftar pustaka? Itu tak ada. Atau museum, tak ada sedikit pun. Tapi datang kemudian Al-Quran itu mengatakan, wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zan wa ma qatalu yaqina. Jadi yang terjadi kemudian adalah Al-Quran datang menjelaskan mereka yang melakukan, yang bertalian dengan peristiwa itu tidak meyakini tentang siapa yang mereka salibkan. Saya bisa membuktikan melalui Bible bagaimana adanya perang informasi, perang narasi antara Yohanes dengan Lukas, dengan Markus, dengan Paulus. Itu ada perang narasi di antara narasi mereka terkait dengan peristiwa penyaliban itu. Nah, Al-Quran datang menganulir itu, menginformasikan kepada manusia yang hidup di zaman sekarang bahwa Allah menghukum orang yang menganggap bahwa yang disalib itu adalah Isa. Al-Quran datang menjelaskan, kami hukum mereka. Nah, mari kita lihat apa hukumannya. Orang yang percaya bahwa utusan Tuhan mati, ditampar, diludahin, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, itu dalam keagamaannya kemudian Allah terangkan pasti dihinakan oleh Allah. Zalika lahum hizyum fid dunya. Dihinakan oleh Allah. Berdebat dengan apapun, dengan umat Islam terkait dengan apapun pasti dipermalukan oleh Allah. Dan itu fakta real. Seorang pendeta pun bisa dipermalukan di hadapan publik. Dan itu diterangkan juga di dalam kitabnya orang Yahudi. Di dalam data Yeremia 23 tentang nabi palsu, pengajar palsu, terkait di data nomor terakhir 3940, aku akan mempermalukan, aku akan memberikan aib yang kekal sampai kiamat untuk mereka, sang pengajar-pengajar nabi palsu itu. Nah, ini yang terjadi. Jadi Al-Quran tidak datang menjelaskan yang menggantikan si ini, enggak. Al-Quran datang menerangkan yang mereka sembah, yang mereka salibkan, yang mereka anggap Tuhan, yang mereka ibadahi, itu bukan Isa Al-Masih, itu bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia, tetapi makhluk terkutuk. Ini. Jadi tugas kami sebagai seorang muslim membela oknum yang lahir tanpa ayat tersebut dari pemahaman-pemahaman doktrin dogma orang-orang kafir terhadap dirinya. Makanya umat Islam itu tampil. Ada enggak umat Islam yang menghina Yesus? Dalam hal ini Nabi? Enggak ada. Makanya saya mencoba untuk mendudukkan perkara ini dengan jelas. Apa itu? Wahai saudara-saudaraku Kristen yang aku kasihi, antara Yesua, Isa dengan Yesus yang kalian sembah itu adalah oknum yang berbeda. Baik menurut Al-Quran maupun naikkan menurut... dulu Bang, pendeta kami itu, Pak Suat itu Bang. Ya silakan. Maupun menurut Bible, Nabi Isa atau Nabi Yesua dengan Yesus yang kalian sembah itu adalah oknum yang berbeda. Ini harus kita pahamkan. Baik menurut Bible maupun menurut Al-Quran. Jadi Nabi Isa dengan Tuhan Yesus itu adalah oknum yang berbeda. Tuhan Yesus
Tuhannya saudara Kristen yang bermula dari gerakan Romawi, Yunani, lahirlah Katolik. Sedangkan Nabi Isa adalah sosok yang datang di tengah-tengah muridnya Bani Israel, mengajarkan mereka untuk kembali kepada hukum Torah. Ya, seperti itu adanya, saudariku Mary. Silakan kalau ada pendeta yang mau naik. Iya nggak apa-apa kok bang, kami dengar kok ceramah bang. Iya. Nggak ada di bawah bang, nggak ada yang atas nama pendeta Suat, tidak ada di bawah. Kalau ada pendeta Suat tolong naik ke atas biar kita naikkan. Iya. Saya bernarasi boleh 1 menit 2 menit lagi? Silakan boleh? bang, silakan bang. Ya. Iya Jadi kan gini. bang, nggak apa-apa, aku suka dengar bang ngomong kok. Ya, alhamdulillah. Coba kita lihat nih, kita coba lihat. Di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Pengakuan Yesus sendiri menerangkan dirinya sebagai apa? Sebagai utusan Allah, utusan Allah, utusan Allah, utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia menyatakan dirinya, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku bukan pendusta. Aku tidak menambah, aku tidak mengurangi. Itu kata Yesus. Itu kata Isa. Itu kata Isa. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 8:42, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Banyak hal yang kemudian dia sampaikan. Barang siapa yang mendengarkan aku, dia tidak mendengarkan aku, tapi mendengarkan dia yang telah mengutus aku. Tiba-tibanya, begitu terangkat ke langit, ya, begitu terangkat ke langit, kata Al-Quran, barrafa'ahu Allah ilaihi wa kana Allah azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana untuk melaksanakan itu. Sebagaimana yang diterangkan oleh Yesus sendiri, aku akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Di mana itu? Di Lukas 24 nomor 44 dan juga di dalam Matius 16. Subhanallah. Jadi sekarang mari kita lihat tolak ukurnya. Markus 8:31 Yesus dibunuh. Markus 9:31 Yesus dibunuh. Markus 10:34 diolok, dihinakan, direndahkan, diludahi, disesah, dibunuh. Markus 15 nomor 19 Yesusnya dipukul bagian kepalanya lalu diludahin. Markus 15 nomor 24 direbutkan pakaiannya, ya, artinya dia ditelanjangi di situ. Markus 15:34 dia teriak ditinggalkan kemudian oleh Tuhannya. Lukas 22 nomor 63 Yesus dihinakan dan dipukuli. Ini perlakuan-perlakuan seperti ini kemudian itu tidak akan menjama Isa Al-Masih. Tidak dijama. Bang Juma, adek mau Iya. keluar dulu ya, soalnya ada perempuan berhijab panas soalnya. Adek keluar dulu ya. Kita sama-sama keluar, jangan keluar sendiri. Aduh, diajak bersamaan. Ya udah, aku nggak jadi keluar kalau gitu, tetap di sini aku. Ya, jadi seperti itu adanya. Lalu kemudian, menurut Al-Quran, yang disalib itu adalah orang yang ngapain sih lu nangis? Apaan sih lu? Orang lagi serius juga. Tadi saya mau turun, mau buka komal sendiri, turun bersamaan, keluar bersamaan di sini. Iya bang, ya Allah, adek kan nggak ketawa, cuman cengingikan adek Ya bang. itu dia makanya. Nah kita lihat ya, sekali lagi ya. Kita lihat lagi ya teman-teman. Menurut Al-Quran, yang disalib itu adalah orang yang durhaka, kan gitu ya. Yang disalib itu adalah pelaku dosa. Yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan itu juga diterangkan di dalam kitabnya Yahudi. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Begitu juga pengakuan
pengakuan Paulus sendiri, Galatia 3 nomor 13, yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Al-Quran, Torah, dan surat Paulus mengatakan hal yang sama. Yang disalib adalah orang yang dikutuk. Muncul Kristen belakangan mengatakan yang disalib itu adalah Nabiullah, Rasulullah, yang datang mengajarkan jalan kebenaran hidup di tengah-tengah Bani Israel. Sehingga ada tertulis dalam 2 Korintus 5:21, Roma 5 nomor 8, Roma 5 nomor 6, 1 Korintus 15 nomor 3, 1 Petrus 2 nomor 24, 1 Petrus 3:18, bahwa Yesus mati terkutuk untuk menanggung dosa-dosa Kristen. Nah, ini yang kita ingin tahu dari Kristen. Kok ada ilmu kayak begini? Dari mana Kristen tahu berdasarkan surat-surat Paulus bahwa Yesus mati terkutuk untuk orang-orang Kristen? Ini ajaran dari mana ini? Karena setahu saya belajar, baik Al-Quran maupun kitabnya orang Yahudi, Tuhan meminta kurban persembahan penebusan dosa itu hanya hewan, binatang. Tak pernah manusia. Yang minta manusia sebagai pendamai itu hanya dewa Molok. Sedangkan agama Kristen melalui surat-surat Paulus, dosa-dosa Kristen itu dihapus oleh Yesus. Yesus yang mana ini yang menghapus dosa ini? Yesus yang mana ini? Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi kah? Atau Yesus lain? Yesus lain yang datang kepada Paulus dengan membisikkan, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Yesus inikah yang menanggung dosa Kristen? Yesus siapa ini? Yang datang membisik-bisik ini. Sampai Paulus dibisikin, sampai Paulus bisa nulis 13 buku. Ini Yesus yang mana ini? Yesus palsu, Paman. Ya, mungkin Saudari Mary bisa menanggapi atau ada yang lain? Uniripa mungkin menambahkan atau Dinda Natalia. Saya moderator aja, Bang. Kalau ada abangku di sini saya cuma jadi dayang-dayang. Jadi di sini ada Kak Mary, dan Kak Mary ini teman-teman netizen, beliau adalah seorang Kristen yang luar biasa, mencari tahu, belajar. Kak Mary mohon ditanggapi Bang Zuma, dan kita kedatangan Pak Pendeta Suat. Halo, selamat siang Pak Pendeta. Ada pendeta. Selamat siang saudariku. Ya, Saudaraku sebelum- semua, selamat siang. Siang. Ya. Silakan. Sebelum ke Pak Pendeta, kita minta tanggapan Kak Mary dulu ya. Kak Mary silakan ditanggapi Bang Zuma, baru nanti Pak Pendeta kita kasih hak untuk menjelaskan kalau bisa membantah Bang Zuma ya. Silakan Kak Mary. Oke, terima kasih Bang Zuma, Uni Rifa. Jadi kenapa saya pertanyakan soal siapa yang dikatakan saudara-saudara Muslim itu yang disalibkan itu yang menyerupai Nabi Isa, karena memang sebagian teman-teman Muslim itu dia langsung mengklaim bahwa itu adalah Yudas Iskariot sendiri. Nah, makanya saya selalu katakan memangnya ada data bahwa itu memang Yudas, karena Bang Zuma tadi jelaskan bahwa tidak ada kesinambungan antara cerita di mana Isa Al-Masih itu datang ke penulisan Al-Quran, karena itu berbeda sangat jaraknya sangat jauh. Al-Quran nanti ditulis di abad ke-67 seperti itu, sedangkan Nabi Isa sangat jauh jaraknya dengan penulisan Alkitab. Tetapi mengapa saudara-saudara Muslim rata-rata mengatakan bahwa yang menyerupai itu adalah Yudas, seperti itu. Dia katakan seperti itu. Tapi saya sudah dengar di penjelasannya hari ini. Terima kasih Bang Zuma untuk pencerahannya. Iya. Oke, silakan Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Ada Pak Pendeta Suat. Ya, Pak Pendeta Suat. Saya Silakan Pak Pendeta. Nasrani Pak Pendeta Suat. Baik, Oke, Kak Mary menyimak dulu ya antara Pak Pendeta dengan Bang Zuma. Silakan Pak Pendeta. Oke, baik, Kak. terima kasih. Saya mendengar yang disampaikan saudaraku Zuma. Itu sesuatu hal yang narasinya itu dongeng sebenarnya. Karena kita harus lihat rekonstruksi peristiwa orang-orang yang hadir pada waktu peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Itu ada rasul-rasul yang lain, yaitu Rasul Petrus. Bahkan di dalam catatan Injil Matius pasal yang ke-27, itu ada upaya untuk mengaburkan mengenai peristiwa kebangkitan Yesus oleh sejumlah orang-orang ahli Taurat untuk membayar
para prajurit Romawi untuk menyebar berita bohong bahwa mayat Yesus telah dicuri. Jadi peristiwa mengenai kematian Kristus di atas kayu salib itu peristiwa penggenapan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Apa Bang Zuma tahu ini? Tahu. Saya udah tamat kalau itu, Pak Pendeta. Tamatnya bagaimana? Jangan sampai sekolah salah. Keturunan Hawa, keturunan Adam akan bermusuhan dengan keturunan iblis sampai kiamat. Tidak ada hubungannya dengan Yesus di situ, Bang. Keturunan di situ dia keturunan perempuan. Yes. Semua manusia yang ada ini adalah keturunan laki-laki. Siapakah keturunan perempuan itu? Di dalam iman Kristen, satu-satunya keturunan perempuan itu ialah Yesus Kristus. Dia tidak diperanakan melalui laki-laki. Roh Kudus. Anda harus banyak belajar berarti, Pak Pendeta. Berarti Anda yang kurang belajar, Bang Zuma. Oke, saya kasih dalil, Bung. Yohanes Ya, 3 nomor silakan. 8. Berapa? Yohanes 3 nomor 8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yesus lahir dari roh Allah. Tiap-tiap orang yang lahir dari roh Allah. Berarti bukan cuma Yesus yang lahir dari roh. Oh, itu salah. Pengertiannya tidak begitu. Masih kurang? Itu bicara tentang dilahirkan kembali. Bagaimana manusia bisa terlepas dari ikatan kegelapan. Oke, kalau begitu Anda silakan berselancar ke Kejadian 6 nomor 3. Kejadian berapa? 6 nomor 3. Selancar terus kita ya. Iya, harus gitu. Kita harus menyampaikan kepada jemaat. Ya, silahkan. Iya, silakan. Kemudian Elohim berfirman, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Ya, bagaimana? Gimana? Apakah cuma Yesus yang merupakan roh Allah saja atau semua manusia? Di dalam bahasa Ibrani, Iya, itu silakan. ada kata nepes dan ada kata ruah. Iya, silakan. Di situ Ya, dikatakan jadi ruah. ketika kita bicara tentang roh di situ, itu berbicara tentang sesuatu yang spiritual. Jadi tubuh jasmani manusia bisa mati, tetapi mengenai kehidupan roh, kehidupan spiritual manusia tetap eksis. Iya, apa masalahnya? Yesus Ya, pun tidak ada demikian masalah. ada. Makanya Iya. di Yohanes 3 dibilang, engkau harus dilahirkan kembali. Jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Justru itu yang menjadi majas. Itu metafora itu. Kalau yang dijadikan yang ada di Kejadian 6 nomor 3 itu seirama dengan pengakuan Yesus dalam Yohanes 3 nomor 34. Tidak tepat, itu tidak tepat. Oh, nggak bisa Bang, karena itu adalah Itu ucapan janji Yesus. kepada Hawa. Itu ucapan Yesus sendiri. Itu janji kepada Hawa. Yesus Ya. menyatakan itu kepada siapa? Hmm? Itu Yesus- janji kepada Hawa. Dengar, Sedangkan di Yohanes 3, Yesus menyatakan itu kepada siapa? Yesus menyatakan kepada siapapun yang dikaruniai roh Tuhan dengan tidak terbatas. Dalil. Loh, dari mana Anda tahu? Dalil. Saya bacakan Dalilnya dalilnya. mana? Oke, saya bacakan. Sebab Itu siapa yang kalimat diutus? hipotesa. Sabar, saudara. Iya, Sebab oke. siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Itu di mana? Maksud itu konteksnya di mana? Yohanes 3 nomor 34. Nah, tadi Yohanes 3 ayat 6. Nah, sekarang Yohanes 3 nomor Kamu adu di 34. dalam penafsiran. Ini saya Dari tidak butuh konteks. penafsiran, saudara. Tidak butuh penafsiran. Ini ucapan Harus Yesus. penafsiran. Kenapa bisa? Dalam Apa membangun dasarnya? keyakinan, di dalam Coba. iman Kristen, itu Coba. objektif konstruktif dan Coba semua Anda. metode Coba tafsir yang Anda. benar. Oke, baik. Sekarang tolong tunjukkan perintah menafsirkan di dalam Bible. Satu data aja kalau ada. Saya turun sekarang ini kalau ada, silakan. Betul. Ya, Kalau silakan ada turun, tunjukkan. Saudaraku turun. pendeta, tolong tunjukkan. Saya turun kalau ada perintah untuk Iya, menafsirkan. betul. Kalau ada turun, Iya, silakan. berarti ada kamu kalah. Iya, saya kalah. Silakan. Ya, 2 Timotius. Itu ucapan siapa? Mas, sebentar. Jangan Itu ucapan siapa. Anda tadi minta ditunjukkan. Itu ucapan siapa? Anda ini. Itu ucapan 2 siapa? Timotius, Itu ucapan pasal siapa? 2. Ya, Sebentar. Pelan-pelan. 13, Oh, bukan. 22.
11? Tenang saja, tenang. Ya, silakan. 2 Timotius pasal 2 Ya. ayat 15. Oke, silakan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Mana kata eksegomai di situ atau eksegesisnya mana? Tunjukkan ke saya. Jangan Anda membual di hadapan saya, jangan membual. Membual firman kebenaran. Di Saudara. dalam bahasa aslinya itu ortososmenta. Oh, salah. Kalau Anda dengar. Kalau Benar, Anda mengatakan pemberitaan ortotomeo, itu tidak ada hubungannya dengan eksegomai. Coba Anda baca dalam Yohanes 1 nomor 18. Siapa yang berhak untuk mentafsirkan firman Tuhan? Yang berhak mentafsirkan tentang Tuhan hanya Yesus. Yohanes berapa? 1:18. Karena Nah, ini. sembarangan kutip Alkitab. Oh, nggak bisa. Saya kalau menghadapi pendeta, level saya harus naik. Saya nggak bisa menghadapi pendeta dengan level jemaat. Ya, nggak masalah. Oke, Oke, silakan. Yohanes Silakan. 1 berapa? Yohanes 1 nomor 18. Silakan. Tidak ada Baik. seorang pun yang pernah melihat Tidak Allah. ada seorang pun. Jadi gimana menafsir? Tidak ada seorang pun Ya, yang maksudnya mentafsirkan itu hanya Allah. Coba Anda baca. Kata penafsirnya di mana? Eksegomai. Hah? Eksegomai. Baca. Exegomai di mana? Sebentar, saya lihat bahasa aslinya. Nah, ini. Sebentar. Ya, silakan. Sebentar, Ini masih ya. perlu belajar, Bapak ini, saudara kita ini masih perlu banyak belajar. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anaknya yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mentafsirkan. Oke, Pak Pendeta harus banyak belajar nih. Daftar jadi murid Bang Suma boleh, nggak apa-apa, gratis. Ini ada nih datanya. Oh, Bang Suma dilawan. Oh, Exegomai. Apa artinya? Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Exegomai, menceritakan, menerangkan, menyatakan, memperlihatkan. Ya begitu dong. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, kemudian percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada penafsiranmu sendiri. Oh, Bang Suma dilawan. Pak Pendeta harus rajin-rajin belajar. Nah, Sebentar, saya lagi lihat leksikon ini. iya, silakan. Kalau Anda memahami kata beina dalam bahasa Ibrani, Anda harusnya malu mentafsirkan pernyataan-pernyataan yang ada di Bible itu sendiri. Saya saja sebagai orang Muslim nih, malu ketika ada seorang pendeta mampu menafsirkan tapi dia tidak mengerti kata beina dalam bahasa Ibrani. Silakan Anda tertawakan diri Anda. Silakan, Bang, silakan. Waduh, parah ini Pak. Silakan Anda tertawakan diri Abang, silakan. Pendeta bayaran Olan. Indikatif middle yang Silakan. merujuk kepada siapa? Silakan. Bagaimana Anda Yohanes tafsirkan 1 itu? nomor 18 Anda masih bisa bantah? Ya itu Apa? Silakan, Bang, silakan. Silakan. Saya masih memberikan kesempatan di kepada situ Anda tidak untuk berbicara tentang tafsir. Buat ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Bicara mengenai tafsir. Jelas sekali di situ dikatakan eksegomai. Saudaraku Juma, Anda yang salah. Banyak orang salah menafsir surat-surat Paulus seperti yang diingatkan di dalam Saya 2 ulang Petrus lagi, 1 siapa yang ayat punya hak 15 untuk sampai menafsir? 16. Jadi ada orang yang salah memahami surat-surat Paulus, memutarbalikkan untuk kebinasaannya. Oh, Jadi Anda Yohanes 1 ngarang. ayat 18 tidak Anda ngarang. ada sedikit pun hubungan dengan tafsir. Anda ngarang. Nggak gitu cara belajarnya, Bang. Nggak gitu. Lawak. Ya. Maju saudaraku Zuma. Anda yang tidak paham cara belajar. Saudara. Anda yang tidak paham. Saudara. Begitu. Sekarang kalau saya tanya, kata yang tadi saudara sebutkan, saya tanya. Kata Ya. yang saudara sebutkan. Silakan. Coba saudara diklensikan di dalam bahasa Yunani. Coba saudara diklensikan. Diklensi apa itu? Itu kata apa dan diklensinya bagaimana? Silakan. Ya. Kalau Sudah saudara jelas. paham Alkitab. Kan sudah dijelaskan Apa? di sana bahwa cuman Yesus lah yang kemudian yang Tidak yang mentafsirkan. bahasa Yunani tadi. Tidak. Enggak, saya mau ikutin. Tidak Bahasa ada yang Yunani lain. tadi. Diklensi apa? Eksegomai kan? Ya, itu. Ya, kata apa itu? Eksegomai itu adalah kata yang mentafsirkan. Itu bahasa Yunani. Dialah Sekarang yang diklensi kata. Anda paham diklensi kata tidak? tidak. Apa itu? Apa? Itu kata kerja dalam bentuk aorist. Ya.
ini sudah disadur sedemikian rupa, udah dipahamkan sedemikian rupa, tidak ada orang yang mampu. Kata kerja auris middle Aduh, gimana dong? indikatif yang menyatakan bahwa yang kayak peristiwa gitu. itu sudah terjadi dan dibicarakan Aduh. kepada orang tersebut. Bapak Aduh. Pendeta, Saudara tunggu saya tidak masuk memahami boleh. Alkitab. Sayang sekali. Kak Mariati. Oke. Pak Pendeta, Kak Mariati juga ingin bicara. Izin Bang Zuma boleh Kak Mariati? Satu data dulu sebelum ke Meria. Oke, silakan Bang Zuma. Oke. Nanti Kak Meri. Paulus itu mengatakan kamu harus menjadikan aku sebagai toladanmu. Paulus menekankan doktrin dogma. Saya bacakan. Di dalam kitab saudara, Paulus sendiri mengatakan katairio, logismos, hopsumagonsis, theos, aikmalosito. Atau dikatakan kemudian bahwasanya Paulus ini menekankan doktrin dogma. Kami mematahkan, kami membinasakan setiap pemikiran logismos manusia. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menawan pikiran dan menaklukkan kepada Yesus. Jadi Paulus mengatakan kami membinasakan pikiran setiap manusia dan kami kemudian merubuhkan ketinggian pengetahuan manusia. Jadi Bang Suma boleh diulang tadi Galata berapa itu kata eksekomai? eksekoma itu munculnya di Yohanes 1 nomor 18. Jadi yang berhak untuk mentafsirkan kemudian tentang Tuhan itu hanya Yesus, tak boleh orang lain. Jadi kalau orang Kristen hari ini mentafsirkan Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, dalam tubuhnya kepenuhan Elohim, dia mengambil rupa manusia, tidak mempertahankan diri sebelum dia mati di atas tiang salib. Itu adalah tafsiran manusia yang tidak berasas kepada pengajaran Yesus. Subhanallah, Yesuslah nabi rasul yang punya hak untuk menjelaskan tentang Allah, bukan ente Pak De. Bukan saudara pendeta, bukan pastor, tapi Yesus. Apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Ada? Datang dalam rupa manusia, mati dibunuh manusia untuk menebus dosa manusia. Ada? Bentar, satu-satu dulu, jangan lompat-lompat. Yang tadi saya mau jawab itu. Silakan. Ya, itu saudariku ngomong dulu. Ya, silakan. Sambil Bapak Pendeta baca-baca buku dulu ya. Silakan. Kok bisa Bang kayak gitu Bang? Suara Abang itu loh. Bisa. Tergantung level. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu loh suara tadi itu loh, suara SpongeBob tadi. Kak Mary silakan. Enggak saya dapat Kak Yohanes 1 ayat berapa tadi? Yohanes 1 ayat 18. Oh ayat 18. Kakak lihat di diksi menyatakan itu translate dari eksegoma yang kata eksegesis, Iya, menjelaskan, guys. mentafsirkan. Kirakan Podote Magenis. Ya, silakan Kakak sampaikan sebelum kita lanjut Bang Zuma lagi dan Pak Pendet. Apa boleh dilanjut dulu Pak Pendeta dengan Bang Zumanya Kak Mary? Ya lanjut dulu Kak, saya lagi cari Ya, silakan, katanya Bang. yang Pak Pendeta Ya, yang tadi jadi- itu kata kerja. Itu kata kerja. Jadi Bang Zuma ini, saudaraku Zuma ini, dia hanya berpikir bahwa menafsir Alkitab itu hanya eksegesis. Di dalam ilmu tafsir kami itu ada yang namanya hermeneutika, naik ke eksegesis, dari eksegesis naik ke biblical theology, dari biblical theology naik ke systematical theology, dari systematical theology barulah disimpulkan menjadi practical theology. Jadi kalau hanya melihat satu kata exegato lalu dihubungkan itu sebagai penafsir, itu salah. Justru penafsiran bicara tentang metode tafsir itu dijelaskan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 tadi, memilah firman kebenaran secara tepat. Itu. Jadi ya saya maklumilah karena saudaraku Zuma ini tidak pernah sekolah Alkitab, jadi tidak apa-apa. Saya doakan. Jadi gini, saudara pendeta, orang cerdas itu dalam kerangka berpikir itu harus sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kitab. Kerangka berpikir loh, bukan dogma, bukan doktrin. Contoh nih, ketika ada ilmu tafsir di dalam Al-Quran, itu dasar pijakannya ada dalilnya dari Tuhan kami, dari Nabi kami.
bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah mengutus Rasulullah untuk mentafsirkan kalamullah. Nah, sekarang Yesus ini sebagai penerima firman. Yesusnya sebagai penerima firman yang punya hak, yang punya wewenang, yang punya kompetensi, yang punya legalitas dari Tuhan untuk menjelaskan firman Tuhan itu sendiri, itu Yesus. Sehingga Tuhan berani mengatakan, barang siapa yang percaya kepada anakku selamat, yang tidak percaya mati dalam dosa. Itu legitimasi. Sekarang Yesus yang menerangkan kemudian tentang Tuhan itu seperti apa. Kalau Anda mengatakan kata kerja yes dan yes, emang kata kerja yang punya tugas untuk melaksanakan itu Yesus, bukan yang lain. Apatah lagi seorang pendeta, pastor, tak ada kompetensi untuk itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Paulus Anda bawa-bawa, Paulus ini adalah orang yang berusaha mematikan akal. Paulus ini adalah orang yang mencoba untuk membinasakan kemudian ilmu pengetahuan. Di dalam suratnya kepada orang yang ada di Korintus, 2 Korintus 10 nomor 5, tidak boleh menggunakan akal sehat, tapi cukup mengimani, mempercayai saja. Itu fakta real perintah di dalam Bible. Makanya unsur aspek ketuhanan dalam Kristen tidak boleh diolah oleh data akal, nggak boleh. Logisme itu tidak bisa dipakai dalam mempertuhankan Yesus, tak boleh. Hanya doktrin dan dogma yang harus menelaah itu. Nah, sekarang kita lihat. Oke, sabar. Ini Ya, ada silakan. fitnah yang saudaraku Zuma buat untuk Paulus. Silakan. Paulus mematikan akal. Itu fitnah. 2 Karena di Korintus 10 nomor 5. Roma 12 ayat yang ke 2, ini Paulus menuliskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi. Sehingga kamu Budi. dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke. Bahkan di ayat 1-nya dibilang gini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang Oke. kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Logika lotreian. Artinya iman Kristen dibangun dengan pengertian. Oh, nggak bisa. Itu hoax. 1-3 Itu Paulus hoax. mengecam orang-orang yang meyakini iman tanpa pengertian. Orang yang beriman tanpa mengerti itu menghadirkan kebenaran sendiri dan membinasakan. Jadi saudaraku Zuma, Anda telah melakukan fitnah terhadap Rasul Paulus dengan mengatakan mematikan akal. Dengan mengutip sebagian ayat, lalu saudara tidak mengerti ayat itu, saudara menyimpulkan bahwa Paulus mematikan akal. Ini tidak benar. Oke, baik. Giliran saya menjawab sekarang. Anda membawa kemudian pemberitaan Paulus kepada orang Roma. Sekarang tolong ketika Anda mengatakan Paulus ini mengajarkan untuk perubahan oleh pembaharuan budimu, pertanyaan saya, yang harus berlaku adalah kehendak Allah. Tolong tunjukkan kepada saya ini, berdasarkan pengertian, pemahaman, pendalaman materi. Apa itu? Allah atau Tuhan yang datang kepada para nabi, khususnya Bani Israel, itu berkehendak agar mereka ibadah Sabtu atau ibadah Minggu. Silakan. Tolong Anda tunjukkan pengertian pendalaman materi terhadap kehendak Allah yang datang ke bumi ini melalui para nabinya Bani Israel. Mereka diperintahkan untuk menjalankan kehendak Allah, menjaga Sabat, Sabtu atau menjaga Minggu. Ibadah Sabat yang berhubungan dengan hukum Taurat itu telah diakhiri waktu Yohanes tampil. Jadi ibadah Sabat hari Sabtu itu ibadah simbolik yang terikat dengan hukum lahiriah, hukum ritualistik, hukum simbolistik. Jadi Lukas 16 ayat 16, ketika Yohanes tampil, Yohanes menuju kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Domba yang di perjanjian lama itu sudah datang domba yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Maka diakhiri ibadah simbolik masuk ke dalam ibadah dalam roh dan kebenaran. Di dalam Yohanes 4 ayat 23, Yesus berkata, saatnya sudah tiba bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Hari ini kami tidak beribadah terikat oleh hari. Hari ini kami beribadah di dalam roh dan kebenaran. Ibadah secara hakikat. Sekarang tolong tunjukkan kehendak Allah ibadah Minggu.
silakan. Ini kan kehendak Allah. Katanya harus pembaharuan budimu dan sudah harus menjalankan terjadi perintah Allah. pembaharuan Ya, Sudah sekarang Anda terjadi tunjukkan. pembaharuan budi. Oke, Itu sekarang sebabnya di tunjukkan. Kisah Rasul 20 ayat 7 itu jemaat berkumpul hari Minggu atau hari pertama. Yang saya minta kehendak Allah. Ibadah minggu itu mana? Ya kehendak Yesus sendiri dikatakan bahwa orang-orang Yahudi sendiri. Yang saya tunjukkan Yohanes Ya. pasal 5. Kita lihat ya. Ya, silakan. Ya. Yohanes pasal 5. Yohanes 5 ayat yang ke-18. Oke. Ya, sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Meniadakan hari Sabat. Jadi harus, nah, itu mengandung makna implisit bahwa dengan hadirnya Yesus, semua sistem ibadah simbolik termasuk mengkhususkan hari Sabat sebagai hari khusus telah diakhiri, masuk ke dalam ibadah hakikat, ibadah dalam roh dan kebenaran. Di mana di mana Tuhan itu menghendaki menghilangkan hari Sabat itu di mana, Bang? Di mana kehendak Allah itu mana? Coba. Menghilangkan, tetapi kan hilang. menggenapi. Kok hari Sabtu digenapi jadi Minggu? Ibadah itu terikat oleh hari, maka sesudah masuk ibadah dalam roh dan kebenaran, ibadah itu tidak diikat oleh hari. Itu sebabnya rasul-rasul dalam Kisah Rasul pasal 2 setiap hari mereka berkumpul. Ini yang Anda sampaikan ini membantah firman Tuhan yang ada dalam Keluaran 31 ini. Dasar Anda itu apa? Mengatakan bahwa 31 itu sudah diakhiri dalam Lukas 16 ayat 16. Kata yaitu siapa? ketika Yohanes tampil. Iya, makanya kata siapa? Kata Alkitab. Nah, bagus. Nah, ini ya teman-teman, kalau sudah ada kata Alkitab berarti sudah menyerah. Itu sudah tak ada lagi nih. Tak ada lagi dalil Karena Alkitab yang adalah firman Allah. dari mana Anda mengatakan bahwa Bible itu firman Allah? Alkitab firman Allah itu kami Dari terima. mana? Nah, saya Theophilus yang mulia, itu firman Tuhan. jelaskan. Itu ilham. Oh, itu ilham. Beda lagi. Jadi syarat sebuah kitab ini untuk perjanjian baru. Saya kasih tahu saudaraku Juma. Syarat sebuah kitab menjadi firman Allah itu ada 3 syarat. Yang Kata pertama, siapa? Oke. Kata Yang siapa, Bang? pertama, bagaimana? Kata siapa syaratnya 3? Nah, syarat itu dibuat memasuki abad kedua. Gereja-gereja itu sudah punya kanon. Ini Makanya tadi syaratnya itu yang pertama. Makanya dengar saya dulu supaya saudara itu bisa tahu tidak sembarangan memfitnah iman Kristen. Jadi, saya seperti tidak tadi. memfitnah. Tadi Bang, saudara bilang Paulus mematikan akal. kembali dulu. Baca coba 2 Korintus 10 nomor 5. Ini mau tujuan apa ini? 2 Korintus 10 ayat 5. Terus Anda kan menuduh saya memfitnah. Kalau Paulus tadi itu kan mematikan saudara bilang akal. mematikan akal. Paulus Yes. Boleh selesaikan dulu Pak Pendeta. Saya juga mau dengar syarat Alkitab itu diterima menjadi kitab suci Oke. melalui Saya- kanon abad kedua. Sudah dijawab saya jawab melalui dulu kanon. ini. Berarti Ini bukan permintaan firman Tuhan saudariku. lagi. Bang Zuma, Melalui izinkan kanon. aku jelaskan dulu. Iya, silakan. Saudariku. Ya, jadi syaratnya itu ada 3. Yang pertama, kitab itu harus ditulis oleh rasul. Karena rasul adalah saksi mata. Saksi yang menyaksikan peristiwa Injil itu. Yang kedua, kalau tidak disaksikan rasul, dia harus didukung oleh rasul. Seperti Injil Markus didukung oleh Rasul Petrus. Kisah para Rasul dan Injil Lukas didukung oleh Rasul Paulus. Yang ketiga, kalau tidak ditulis rasul, tidak didukung rasul, harus dibaca rasul. Dan rasul terakhir yang wafat adalah Yohanes di Pulau Patmos. Sehingga Pertanyaannya, sesudah itu, ada kitab-kitab yang muncul menjadi kanon, itu tidak diterima lagi. Karena rasul adalah Pertanyaannya, otoritas yang membuat syarat itu siapa? iman Kristen. Oh, bagus. Karena ajaran rasul. Orang Bagus. Kristen perjanjian baru tengoklah. berpegang pada ajaran rasul. Tengok. Jadi rasul bagi kami Allahu itu Akbar. Bung, tak ajarin Bung ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Gak boleh. Saudara Rasul. bikin syarat-syarat sendiri. Lalu bukan Anda syarat mengatakan sendiri.
Rasul itu adalah Rasul orang-orang siapa? yang dipilih khusus untuk Siapa yang pilih? meneruskan ajaran Yesus Kristus. Yang pilih siapa, Bang? Yang Injil pilih siapa? Yohanes pasal yang ke-14 ayat Yang 20. pilih siapa? Yang pilih Yesus siapa? Kristus. Di mana Yesus memilih Lukas, Markus, Paulus? Di dalam Ada. Yohanes 6 nomor 70, sabar. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih kalian yang 12? Di mana Yesus memilih Paulus, Lukas, Markus? Tunjukkan kepada saya. Silakan. Lukas itu tadi kan sudah dengar penjelasannya. Anda nangkap nih Bang Juma ini. Di mana Lukas. Yesus Tulisan Lukas itu didukung oleh Rasul Paulus. Dan Maksudnya begini tulisan Pak Rasul Pendeta, maksudnya Pak Pendeta, Yesus kan hanya memilih 12 rasul, di mana Yesus itu memilih Matius, Markus, Paulus. Sedangkan Matius itu siapa? Apakah Matius pemungut cukai bukan. Matius itu Rasul. Bukan. Rasul. Aduh, parah ini. Amsal 3 nomor 5, janganlah bersandar kepada pengertian kalian sendiri, tetapi harus bersandar kepada Kami tidak bersandar kepada Tuhan. pada pengertian kami, justru kami Lalu? berpegang pada ajaran Rasul. Dan Rasul yang itu manusia, Bang. Harus bersandar kepada Tuhan, Rasul bukan itu kepada diberikan manusia. Ilham. Di mana Rasul itu tertulis? diberikan ilham. Oke, baik. Di dalam Injil Yohanes, Oke, Yohanes baik. 14. Saudara pendeta, tolong tunjukkan di mana tertulis Lukas menerima ilham. Silakan. Yohanes. Nah, ini saya Yohanes pasal yang ke-14. Lukas. Ya, saya kan harus jelaskan itu secara konstruktif. Yang saya tanya Lukas itu menerima ilham Di itu mana? dicukupan oleh Rasul, diterima oleh jemaat. Tulisan itu diterima oleh jemaat sebagai firman Allah. Enggak, ilham itu kan bukan dari manusia ke manusia. Ilham itu dari Tuhan. Iya, Nah, di mana makanya di 2 Timotius pasal 3 ayat Iya, yang saya ngerti. Iya. Sekarang yang saya tanya, Lukasnya menulis itu dari ilham itu tertulis di mana? menulis dari ilham. Ya. Ya, kita menerima itu sebagai firman Allah. Mati Jemaat dikukuhkan oleh Rasul. Gitu. Jadi kanonnya orang Kristen itu berproses secara alamiah. Oh, alamiah. Segala sesuatu yang materi di dunia ini tidak ada di surga, termasuk mesin cetak tidak ada di surga. Maka segala sesuatu yang alamiah, materi tidak akan, termasuk manusia badani kita ini. Ya, Pak Pendeta, mohon izin tanya karena saya juga di sini Nasrani dan menyimak. Mohon izin Bang Suma. Silakan. Kan Pak Pendeta katakan tadi bahwa kanon itu muncul pada abad kedua. Sedangkan jarak antara Yesus dengan abad kedua itu jauh sekali Pak Pendeta. Bagaimana jarak antara Tuhan Yesus dengan dikanonkannya Alkitab sebagai salah satu syarat untuk diterima menjadi kitab suci itu sangat jauh. Bagaimana model IQ-nya orang-orang dulu itu mengingat itu sangat jauh Pak Pendeta. Sedangkan saksi matanya pada saat itu sudah pada meninggal. Dan yang hadir pada saat pengkanonan itu nggak ada satupun murid Yesus. Saya jelaskan dulu ya. Orang Romawi yang hadir dan Yunani nggak ada hubungannya. Saudariku supaya jangan salah memahami iman Kristen. Jadi Iya Pak Pendeta, silakan. Ilham Allah. Yesus Kristus memberitahu di dalam Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi inilah yang kita pahami bahwa penulis-penulis kitab Perjanjian Baru yang masuk di dalam kanon itu menulis dengan ilham Allah. Sebelum ada kanon, ya tahap penulisan, orang-orang Kristen, jemaat itu dilengkapi dengan 9 karunia yang disebutkan di dalam 1 Korintus 12 itu mengenai 9 karunia. Jadi selama proses karunia itu, selama proses pengkanonan, penulisan, Tuhan lengkapi jemaat, membangun iman jemaat dengan karunia.
ya dengan karunia. Nah, 1 Korintus 13 ayat 8 sampai ayat 10 itu menjelaskan bahwa karunia itu akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, yang tidak sempurna itu adalah karunia. Yang sempurna itu adalah kanon, ya, PL dan PB. Jadi sesudah ada kanon PL dan PB, sesudah Rasul Yohanes wafat tahun 96, maka orang Kristen menggunakan kanon Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Makanya ada bapak gereja namanya Tatian, dia menulis harmonisasi Injil di abad kedua, yaitu judulnya Diatessaron. Boleh masuk, Gurunda? Ya, Assalamualaikum. ya silakan. Boleh ngomentari, Gurunda? Ya, silakan, silakan. Tapi nanti kalau misal saya kepanjangan, minta tolong dipotong ya, Gurunda ya. Ya, kamu bawa Mister. Kanon. Oh iya betul. Iya betul. Jadi gini Pak Pendeta, Anda mengatakan di kanon abad keberapa Pak Pendeta? Abad kedua. Abad kedua, betul. Betul. Bentuk kanonnya apa Pak Pendeta? Kanonnya itu ya begini, penulisannya itu ada dalam bentuk Macet. penulisan Apa? abad pertama itu pakai papirus, ya. Oke, bentuk kanonnya adalah papirus. Bapak tahu bedanya papirus dengan kodeks? Tahu? Kodeks itu beda dengan papirus. Apa? Ya coba jelaskan supaya jangan sampai. Kok saya yang jelaskan? Gimana Pak Pendeta ini? Ya silakan. Lo enggak, saya tanya. Bapak mengatakan bentuk yang di kanon adalah papirus, betul? Hah? Betul? Bentuk yang